Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib ikhwan dan akhwat, peserta kelas bahasa Arab yang semoga dimuliakan Allah dan diberikan keistiqomahan oleh Allah di atas kebaikan. Pada hari ini kembali kita melanjutkan kegiatan kita, yaitu mempelajari, mengkaji kembali ilmu sharaf. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran keempat. Di pelajaran keempat ini kita mempelajari Kita mempelajari penjelasan istilah dasar dalam ilmu sharaf. Yaitu penjelasan istilah dasar di dalam ilmu sharaf. Barakallahu fikum. Di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama tentang wazan. Apa itu wazan? Wazan secara harfiah berarti adalah timbangan. Ya. Jadi wazan secara harfiah maknanya timbangan atau patokan atau rumus atau pola. Jadi secara harfiah. Jadi wazan adalah bisa kita artikan timbangan atau patokan dari sesuatu atau rumus atau pola. Barakallahu fikum, ini maknanya. Dalam ilmu sharaf, wazan merupakan rumus standar. Rumus standar yang digunakan untuk menempatkan kata kerja ke dalam salah satu pola yang ada. Ini harus kita garis bawahi. Di dalam ilmu sharaf, wazan merupakan rumus standar yang digunakan untuk menempatkan kata kerja atau isim atau fi'il ke dalam salah satu pola yang ada. Baik. Terdapat 35 pola atau bab dalam ilmu ini. Jadi wazan-wazan, timbangan-timbangan atau patokan-patokan tersebut, rumus standarnya di dalam ilmu sharaf terdapat 35 pola atau 35 bab. Masing-masingnya akan kita bahas. Namun kita akan memulai dari yang terpenting atau dari yang sering digunakan. Di mana setiap bab memiliki wazan yang khusus. Jadi ada 35 bab, setiap babnya memiliki pola khusus, memiliki wazan, timbangan, patokan yang memiliki ciri khasnya khusus. Nanti akan kita memasuki bab-babnya. Wazan dalam ilmu sharaf menggunakan pola dasar seperti fa, ain, dan lam Jadi menggunakan rumus ini, fa'ala, rumus dasarnya. Semua kata kerja dalam bahasa Arab pasti akan ditempatkan dalam salah satu dari 35 wazan atau 35 bab tadi. Namun kita akan mempelajari bab-bab yang memang sering digunakan. Ada juga sebagian bab-babnya itu jarang kita dapatkan. Bahkan mungkin hampir kita tidak mendapatinya. Ada tapi jarang sekali. Namun kita di antara 35 bab ini akan mempelajari bab-bab yang memang sering digunakan atau sering kita dapatkan di dalam kitab-kitab bahasa Arab.
Contoh wazan ya, contohnya saja ya. Contoh wazan, barakallahu fikum. Fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ulu ini wazan. Fa'ala yaf'ilu, af'ala yuf'ilu, istaf'ala yastaf'ilu. Ini adalah contoh-contoh wazan, contoh-contoh timbangan, patokan khusus di dalam bahasa Arab. Bukan bermakna cuma ini saja, nanti akan ada bab-babnya. Ya, ini pembahasan pertama ya. Semoga antum bisa memahami, yaitu wazan. Ya, wazan. Wazan adalah rumus, patokan, standar dalam sesuatu. Sekarang kita mempelajari mauzun. Mauzun. Apa itu mauzun? Barakallahu fikum. Mauzun adalah kata yang diukur atau yang disesuaikan dengan wazan. Ya. Jika wazan adalah rumusnya, maka mauzun adalah kata yang mengikuti rumus tersebut. Nah, ini harus kita garis bawahi. Wazan adalah rumus kan, rumus baku yang tidak berubah-berubah. Setiap bab memiliki rumus-rumus khusus. Ini wazan. Sedangkan mauzun ini adalah yang ditimbang, yang disesuaikan mengikuti rumus-rumus tersebut. Baik. Semoga dapat dipahami. Sebagai contoh kata kataba ya. Sebagai contoh kata kataba. Ya, kataba. Kata kataba adalah mauzun yang sesuai dengan wazan fa'ala. Ya. Kalau kataba kita baca katiba tidak boleh. Karena dia katabanya harus mengikuti fa'ala sehingga harakatnya kataba. Ya. Kataba adalah mauzun yang ditimbang, yang diukur, yang disesuaikan dengan wazan fa'ala. Sedangkan fa'ala ini adalah rumus baku ya, di dalam bahasa Arab. Sementara yaktubu ya, yaktubu adalah mauzun yang sesuai dengan wazan yaf'ulu. Yaktubu yaf'ulu. Boleh enggak kita baca yaktibu? Tidak boleh karena menyelisihi rumusnya. Baik, barakallahu fikum. Contoh mauzun ya, contoh mauzun. Kataba ya. Kataba kataba sebagai mauzun dari fa'ala. Yaktubu sebagai mauzun dari yaf'ulu. Akrama sebagai mauzun dari af'ala. Jadi kata kataba ini senantiasa mengikuti fa'ala. Yaktubu mengikuti yaf'ulu. Akrama mengikuti af'ala. Jadi kataba yaktubu akrama ini adalah mauzun yang ditimbang, yang diikutkan. Sedangkan fa'ala yaf'ulu af'ala ini adalah rumus. Ini adalah rumus sebagaimana telah kita pelajari di awal tadi. Kemudian yang ketiga, istilah yang ketiga adalah tasrif ya, tasrif. Barakallahu fikum. Tasrif berarti perubahan kata dari bentuk dasar ya. Tasrif itu artinya perubahan kata ya, dari bentuk dasar ya, kata kerja menjadi berbagai bentuk lainnya. Menjadi berbagai bentuk lainnya. Barakallahu fikum. Ilmu sharaf seringkali disebut sebagai ilmu tasrif ya. Ilmu sharaf juga disebutkan sebagai ilmu tasrif. Karena intinya adalah mempelajari cara perubahan kata. Ya, mempelajari cara perubahan kata secara umum. Sebuah kata kerja terdapat perubahan menjadi berbagai bentuk tergantung pada pola yang diikuti ya, tergantung dari salah satu dari 30 pola yang diikuti. Ya, contoh tasrif. Ini sebagai contoh saja. Insyaallah kita akan membahas masing-masing pada babnya ya, akan membahas seperti kataba, yaktubu, katibun, maktubun,
Ya, ini adalah tasrif, perubahan dari kataba menjadi yaktubu, dari yaktubu menjadi katibun, dari katibun menjadi maktubun. Perubahan ini dinamakan tasrif. Daraba yadribu, daribun, madrubun, ini tasrif. Nazara yansuru, nasirun, mansurun, sami'a yasma'u, sami'un, masmu'un. Insyaallah akan kita pelajari di babnya masing-masing secara terperinci. Dengan memahami istilah-istilah dasar ini, Anda akan lebih mudah mempelajari dan menguasai ilmu sharaf. Baik ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka istilah-istilah ini yang harus antum pahami ya. Istilah-istilah dasar sekali. Ada wazan, ada mauzun, ada tasrif. Apa penjelasannya? Maka disimak kembali pembahasannya di pertemuan yang keempat ini. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita memohon, berharap, berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita serta keistiqomahan di dalam mempelajari, mengkaji ilmu bahasa Arab. Semoga kita dapat menyelesaikan program bahasa Arab. Baik, demikian yang dapat kita bahas. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.